Tantangan Farhad Abbas yang di media sosial teriak-teriak akan menghajar. Daripada membiarkan Farhad Abbas mencari dia, lebih baik dia yang datang. Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo baru-baru ini hadir di podcast Deddy Corbuzier untuk membahas keterlibatannya dalam kisruh donasi Agus yang kini dikelola oleh yayasan milik Pratiwi Novianti. Awalnya hanya berperan sebagai mediator antara Agus dan Pratiwi Novianti, Denny Sumargo kini mendapati dirinya berselisih dengan kuasa hukum Agus, yaitu Farhad Abbas. Perselisihan tersebut bermula ketika Farhad Abbas mengklaim bahwa Denny Sumargo memihak Agus. Padahal Denny Sumargo menyatakan dirinya netral. Merasa tidak terima, Farhad Abbas melontarkan ancaman kepada Denny Sumargo, bahkan mengatakan akan menghajar dirinya. Ancaman Farhad Abbas mendorong Denny Sumargo untuk mendatangi rumah pengacara tersebut. Denny Sumargo menyebut bahwa ia datang untuk menerima tantangan dihajar seperti yang telah disampaikan Farhad Abbas ke beberapa awak media. Namun situasi berubah ketika ia tiba di lokasi. Alih-alih menghadapi Denny Sumargo, Farhad Abbas justru ciut dan enggan menghajar Denny Sumargo. Kasus ini menambah panjang daftar polemik donasi Agus yang menuai perhatian publik. Hingga kini belum ada titik terang mengenai konflik tersebut. Sementara hubungan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas masih memanas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Denny Sumargo luar biasa, nyali Anda sesuai dengan perkataan. Jadi seorang laki-laki yang secara kesatria bertanggung jawab terhadap komentarnya. Ya, itu ciri lelaki sejati ya. Lelaki kesatria itu dia bertanggung jawab terhadap ucapan dan tindakannya. Ini kita bisa lihat dari apa yang dikomentari oleh Bang Denny Sumargo, dan apa yang dia lakukan menunjukkan tanggung jawab terhadap komentarnya. Luar biasa. Nah, jadi memang ya, kita ini seorang laki-laki dituntut memiliki jiwa layaknya seorang laki-laki ya, harus berani bertanggung jawab terhadap ucapan dan tindakan. Dan ya, kalau kita laki-laki harus bisa mengetahui dan mengimbangi antara nyali dan ucapan. Kalau ya nyali kita tidak sesuai dengan ucapan, maka rendahkanlah suara ya, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang tidak terlalu keras. Kenapa? Karena ucapan yang keras tidak diimbangi dengan nyali yang cukup tinggi ya. Jadi sesuaikanlah ucapan dengan nyali. Kalau nyali tidak sesuai dengan ucapan, maka yang ada akan malu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya jaga ucapan, jaga tindakan ya. Boleh mengutarakan ucapan yang keras kalau nyalinya memang sesuai dengan ucapannya. Terima kasih. Dulu abang pernah ada kasus juga, terus mengangkat Regina sebagai juru bicara. Setelah kasusnya selesai, Regina naik jabatan sebagai istri abang. Sekarang kasusnya Agus, abang ngangkat si Z itu sebagai juru bicara. Kenapa harus ada juru bicara? Abang kan pinter. Aku aja belekok bisa kok ngomong. Nggak perlu ada juru bicara-bicara begitu, nggak perlu. Sampaikan saja apa yang menjadi gundah gulananya abang. Abang kan orang pinter, orang mulia. Jadi selesaikanlah abang itu dengan cara yang pintar. Aku takut salah ngomong, ya. Udah, aku mau cari makan. Pusing, hayu ngabahas si Agus mah. Hayu hatur nuhun. Maaf nih bang, abang bicara seperti itu berarti abang tidak merasa ya, tidak merasa menjadi pengacau. Ya, menurut aku ya, netizen itu mungkin ada yang gak sekolah setinggi abang, tapi mereka tuh pada pinter. Mereka bisa menilai mana pengacara, mana pengacau. Kalau emang abang sebagai pengacara nih, sebagai makhluk Tuhan yang paling seksi, makhluk Tuhan yang paling mulia, harusnya abang itu fokus dengan tindak kekerasan yang dialami oleh Agus sebagai korban. Tapi abang kan malah menggiring opini buruk tentang Mbak Novi. Belum lagi bertikai dengan Bang Densu, membawa nama suku
kaki, kepala, dan tangan, telinga, serta membulah belakang. Jadi kalau misalkan memang abang tidak merasa jadi pengacau, mau ditunjuk berapa ribu jari juga kalau gak merasa salah ya susah. Lanjutkan saja menjadi kaum mulia yang membantu kaum lemah. Lanjutkan ya, atur dulu. Saya jadi bingung sendiri dengan masyarakat Makassar Bugis yang melaporkan Densu. Adu dombanya di mana, perpecahannya di mana, tersinggungnya soal apa? Karena di situ saya melihat Densu justru membanggakan dirinya sebagai seorang Makassar, sebagai seorang Bugis yang pantang tunduk jika diancam atau ditantang, yang pantang mundur sebagai lelaki setelah ditantang-tantang. Dia hanya melayani tantangan, dia hanya melayani tantangan Farhad Abbas yang di media sosial teriak-teriak akan menghajar. Daripada membiarkan Farhad Abbas mencari dia, lebih baik dia yang datang. Apakah betul tantangan itu akan dilaksanakan jika Densu bertemu Farhad Abbas? Saat ditanya bapaknya, orang Makassarkah? Makanya dia menjawab bahwa iya, dia orang Makassar Bugis yang pantang menyerah jika ditantang. Jadi ada kata-kata pedangnya ditarik atau gimana itu kata-kata orang Makassar dengan kiasan bahwa orang yang ditantang tidak akan takut. Jadi yang menyinggung, memecah belahnya di mana? Dia mengatakan pantang menyerah orang Makassar Bugis untuk datang karena ditantang. Terus yang melaporkan ini unsurnya kesalahannya apa? Sedangkan Farhad Abbas aja melaporkan, kita bingung karena apa? Kalau misalnya karena pencemaran nama baik, dia yang menantang dulu, dan pastinya Densu pun mendapatkan alamat dari dia sendiri. Terus dia datang secara baik-baik, mau masuk juga minta izin, pintu dibukakan, bukan memaksa dibuka, tapi dibukakan oleh orang tua itu. Di dalamnya bicara baik-baik, menanyakan apakah betul akan dihajar. Ternyata Farhad Abbas tidak mau menghajar dan dia oke, sudah selesai. Terus pencemaran nama baiknya mana? Perpecahannya di mana? Dia seorang lelaki yang menerima tantangan, karena tantangan itu adalah tantangan di muka publik. Rasanya teramat rendah, teramat hina, teramat takut jika ditantang di depan publik. Dia diam tanpa perlawanan atau tanpa maju untuk menerima tantangannya. Itulah kenapa Densu datang ke rumah Farhad Abbas, menerima tantangannya untuk dihajar oleh Farhad Abbas. Tapi kok ada masyarakat Makassar Bugis yang tersinggung? Padahal masalah pribadi. Dia bukan mengatakan tentang ras dan suku untuk orang lain, tapi dia mengatakan dirinya sendiri. Dia sendiri yang punya pendirian sebagai seorang Makassar, sebagai seorang Bugis, pantang menyerah, pantang mundur jika ditantang, mau dihajar. Itu adalah intinya.